Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai prakteknya ya, untuk introduction Python-nya. Di sini kita disuruh mencetak hello world ya. Langsung saja di sini print, kemudian kutip ya, dan ketikkan aja hello world dan dikirim. Nah, kalau benar akan keluar seperti ini ya. Oke, dan berikutnya jawabannya di sini ya. Jadi kalau sudah benar, nah kita kan perintahnya hanya disuruh mencetak hello world ya. Oke, sudah tampak jawabannya di sini. Oke, berikutnya mengenai integer ya. Ini di materi sudah mengenai penjumlahan integer. Kita langsung ke prakteknya. Cetak 7 sebagai sebuah integer, mudah saja ya. Print di sini 7, tidak usah kutip ya, karena di sini integer tidak perlu kutip. Kemudian hasil penjumlahan print 9 tambah 3. Kemudian yang di bawah sebagai string print kutip ya, 9 ditambah 3. Oke, kirim. Jawabannya benar ya. Kalau benar maka naik level seperti ini. Baik, berikutnya ini perhitungan yang lainnya. Kalau kali itu pakai bintang, bagi itu pakai slash, kalau modulo itu pakai persen untuk perhitungan di Python. Oke, kita latihan. Print 9 per 2, kemudian di bawah 7 kali 5, print 7 kali 5. Kemudian itu minta sisa bagi, maka print 5 pakai modulo ya, pakai persen, 5 modulo 2. Oke. Nah, jawabannya sudah muncul di sini ya, jawabannya benar. Kemudian variabel ya, sudah ada di video materi juga. Jadi kita akan latihan bagaimana menggunakan variabel. Nah, kemudian ini minta variabel name diisi apa? Bob. Kemudian di bawah kita dicetak print name, dan di bawah lagi itu number diisi 7. Nah, bawah lagi tidak dicetak print number. Nah, nanti hasilnya kan muncul di sini ya, kalau memang sudah bisa. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya. Nah, ini sama juga membuat nama variabel. Kita langsung mulai latihan saja. Berikan hasil dari apple price kali apple count. Jadi berikan ke variabel total price ya. Jadi saya ketik total underscore price itu sama dengan apple underscore price dikali apple underscore count. Oke, sudah. Kemudian tinggal di print aja, print total price, kirim. Nah, hasilnya muncul sini 16, 8 kali 2. Oke, berikutnya memperbarui nilai variabel. Oke, jadi kalau saya deklarasikan X sama dengan 5, kemudian saya buat X sama dengan X plus 3, maka hasilnya 8 ini ya. Ini untuk mempersingkat, bisa dilihat di video materi untuk penjelasan lebih detailnya. Nah, ini tambahkan 50 ke variabel money, maka di sini
money itu sama dengan money ditambah berapa tadi, 50. Kemudian di sini print money. Oke. Nah, sudah keluar sellernya. Berikutnya penggabungan string hello ditambah Python jadi hello Python, gitu ya. Kita mulai saja. Dibuat my name itu sama dengan Bob. Kemudian di print dengan menggabungkan apa itu, variabel my name dan sebuah string. Oke, maka di sini saya print nama saya spasi, kemudian di sini saya jumlahkan dengan variabel my name. Oke. Keluar ya, nama saya Bob. Kemudian mengenai tipe data, ada string, ada integer. Saya berusia 24 tahun menggunakan variabel age. Oke, print saya berusia, jangan lupa spasi ya, ditambahkan dengan 24 nya integer kan, kita buat str dulu, str age ini, kemudian ditambah spasi lagi, kemudian tahun. Oke, kemudian yang bawah count itu dirubah ke integer ditambahkan 1. Oke, jadi ini print int count ini kita tambahkan dengan 1. Oke, ya keluar hasilnya. Kemudian kita akan mengerjakan latihan untuk control flow if else itu ya. Nah, jika x sama dengan 70, cetak x adalah 70. Jadi if x itu sama dengan 70, jangan lupa titik 2 ini ya. Nah, ketika di enter langsung dia membentuk indentasinya ya. Maka cetak sini print x adalah 70. Jangan lupa kutip ya. X adalah 70. Kemudian yang bawah, jika x tidak sama dengan 40, if x tidak sama dengan itu pakai seperti ini ya, tanda seru kemudian sama dengan 40, jangan lupa titik 2 di enter dan print apa ini minta tadi, oh y ya, y bukan 40, ini y ya. Oke, kita kirim. Nah, ini ya sudah benar. Oke, berikutnya mengenai true dan false ya, bisa dilihat di video kuliah, video materi. Nah, sekarang yang diminta jika x lebih besar dari 30,
maka minta dicetak X lebih besar dari 30. If X itu lebih besar dari 30, maka print X lebih besar dari 30. Di bawah, jika mani atau sama dengan atau lebih besar dengan apple plus, maka Anda dapat memberi apple. Dan di sini if mani lebih besar sama dengan dari apple price, maka apa? Cetak print. Nah, di sini ada bantuan ya. Nah, kalau memang kalian kesulitan atau mempermudah, ini tinggal di copy paste saja. Oke, sudah. Kirim, hasilnya keluar di sini ya. Oke, berikutnya ini statement else ya. Oke. Kalau false, cetak ini ya, uang Anda tidak mencukupi. Kita copy saja dari sini, tambahkan di sini else. Else ini harusnya sejajar di sini ya, dan if dan print ini. Dengan maninya 2, apple plusnya 4, harusnya tampilnya uang Anda tidak mencukupi. Oke. Nah, kan ya. Oke, lanjut ke elif ya, else if. Jadi ada instruksinya, ketika kedua variabel memiliki nilai yang sama, cetak Anda dapat membeli apel tetapi dompet Anda menjadi kosong. Kasih elif money sama dengan apple price, maka dicetak apa tadi mintanya? Ini ya, tinggal copy paste saja yang kita kirim. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut. Menggabungkan kondisi pakai and sama or ya. Nah, ini jika X berkisar antara 10 dan 30, cetak X berkisar antara 10 dan 30. If X, kalau antara 10 dan 30 berarti X nya itu lebih besar dari 10 ya, lebih besar dari 10, dan N X nya kurang dari 30 ini, maka di print, ambil saja dari yang sini ya, paste. Kemudian di sini mintanya Y, if Y lebih kecil dari 10, ini pakai or.
Y-nya lebih besar dari 30, maka minta di print ini ya, Y lebih kecil dari 10 dan atau lebih besar dari 30. Sekarang kita akan membuat yang Z. If Z tidak sama dengan 77, tidak sama dengan, pakai tanda seru, sama dengan 77, maka apa? Cetak ini ya, Z bukan 77. Oke, kita kirim. Nah, ini ada yang kurang. Kondisi untuk memeriksa jika variabel X berkisar antara 10 hingga 30 harus ditemukan. Nah, kalau kalian ingin melihat kembali slide-nya, bisa dilihat di sini ya. Ada pilihannya di sini, lihat slide atau yang di sini sama saja. Coba kita lihat slide-nya. Nah, ini kalau misalkan kalian lupa bisa dilihat di sini ya. Nah, ini mungkin yang diminta itu X-nya ini pakai sama dengan ya. Oh ya, yang ini yang diminta not ya, pakai not yang bawah. Kita bisa lihat slide-nya, not sama dengan ya. Ini bukan diminta bukan sama dengan ini, begini. Kemudian di sini diberikan not karena memang latihannya mengenai logiknya. Oke, sudah benar. Dan kita latihan berikutnya menghitung total belanja buat programnya. Oke, mulai. Berikan 2 ke variabel apple price ya. Jadi apple price-nya sama dengan 2. Kemudian banyaknya count itu sama dengan 5. Kemudian di sini total price sama dengan apple price dikalikan dengan count. Diminta ini ada underscore-nya. Ingat ya, variabel tidak boleh ada spasi. Kemudian kita akan mencetak dengan variabel count, print. Coba lihat di sini. Nah, ini Anda akan membeli. Nah, ini tambahkan kutip di sini ya. Spasi, kemudian ini saya hapus, kita tambahkan dengan variabel count, jangan lupa distringkan dulu, kemudian kita tambahkan lagi, kasih petik lagi, dan bawah dengan menggunakan variabel total price, cetak harga total adalah di print kita tambahkan ini str total price. Ini diberikan spasi ya. Oke, sudah, langsung saja ya, keluar ya. Oke,
Kemudian ini gimana caranya untuk mendapatkan input ya, pakai input. Jadi untuk mendapatkan input, di depannya diberi input gini ya, nanti dia akan mengisi inputnya. Kemudian dikonversi ya ke integer. Ini misalkan ini nilainya akan yang diterima dari input itu selalu string ya, sehingga kita harus konversikan ke integer dulu. Oke, kita mulai. Oke, kita buat dia dalam input jumlah apel, kalau nggak salah pakai variabel count. Count itu sama dengan input kurung, kemudian stringnya ini ya, mintanya input count variabelnya. Oke, kemudian ubah variabel input count ke integer ya, udah saja, tinggal int input count. Kemudian total price sama dengan apple price sudah benar. Oke, sudah benar semua, tinggal kirim saja. Gunakan input dengan pesan mau berapa apel. Oh ya, ini ada yang lupa ya, pakai kutip. Nah ini ya, mau berapa apel. Nah kita masukkan teks di situ ya, instruksinya apakah ada, nah harus ya, tidak berapapun oke. Kita berikan 4 karena kan berikan apel ya, membeli 4 apel harganya $8. Oke. Sekarang kita latihan di control flow. Berikan 10 ke variabel money, jadi money-nya sama dengan 10. Di sini ada instruksi menambahkan control flow berdasarkan perbandingan antara money dan total price. Jadi instruksinya lengkap di sini. Kemudian cetak ini dan ini saat money lebih besar dari total price. Jadi if money lebih besar dari total price, maka printnya ini Anda telah membeli sekian apel. Nah, ini pakai variabel apa tadi? Pakai count ya. Oke, sekarang kita ganti pakai str ya, distringkan count. Oke. Dan itu uang Anda tinggal itu mengurangi total price dari money.
sisanya ya. Jadi total price dikurangi money. Nah, yang benar itu money dikurangi total price. Oke, kemudian di bawah dia minta else ya. Nah, else if, jadi elif money. Biar cepat saya ambil dari atas saja. Oke, ini mintanya sama dengan ya, maka apa, print Anda telah membeli ini ya. Saya ambil dari sini saja. Kemudian kita tampilkan, maka apa, dompetnya sudah kosong ya, karena harganya sama dengan banyaknya uang yang dimiliki. Oke, terakhir else ya. Else ini di copy, kemudian print di bawahnya juga, tambahkan print. Oke, kita kirim. Nah, mau berapa apel? Tadi kaunnya berapa ya? 10. Oke, kita coba 11 saja. Uangnya tidak cukup ya. Oke, berikutnya. Oke, jadi begini saja ya untuk Python Study 1. Kita ketemu lagi nanti di Python Study 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.